Terusan Panama, atau dalam bahasa Spanyol bernama Canal de Panama, merupakan terusan buatan yang berada di Panama. Terusan sepanjang 82 km itu memotong perjalanan dari Samudra Pasifik dan Atlantik tanpa harus melewati laut di ujung selatan benua Amerika. Terusan yang membelah tanah genting Panama pertama kali dicetuskan oleh Raja Charles V dari Spanyol pada tahun 1524. Tujuannya mempermudah pelayaran, terutama untuk pelayaran angkutan emas. Namun, walaupun sudah dilakukan survei pada tahun 1529, keadaan politik dan teknologi di Eropa saat itu masih belum memungkinkan. Terusan ini sangat sulit merealisasikan karena rute yang harus dilalui melintasi pegunungan dan medan hutan. Namun, tekad untuk membuat terusan terlanjur sangat kuat. Apalagi Perancis di bawah pimpinan Ferdinand de Lesseps sudah menyelesaikan pembangunan terusan Suez pada tanggal 25 April tahun 1859 yang selesai pada 17 November tahun 1869. Pembangunan dimulai tanggal 4 Mei pada tahun 1904 di bawah Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Setelah melalui pembangunan selama 14 tahun dan menghadapi berbagai kendala teknis termasuk bencana tanah longsor, penyakit malaria, dan demam kuning, hingga akhirnya baru selesai dan dibuka pada tanggal 15 Agustus tahun 1914, ditandai dengan lewatnya kapal Ancon. Pada awal pembangunan, Kepala Insinyur Proyek Terusan Panama, John Wallace, langsung menemui masalah. Sebagian besar peralatan dari Prancis perlu diperbaiki, sementara penyebaran demam kuning dan malaria menakutkan para tenaga kerja. Di bawah tekanan untuk menjaga konstruksi tetap berjalan, Wallace malah mengundurkan diri setelah 1 tahun. Seorang spesialis kereta api bernama John Stephens mengambil alih tugas Wallace pada Juli tahun 1905 dan segera menangani masalah tenaga kerja dengan merekrut pekerja India Barat. Stephens memesan alat berat baru dan merancang metode yang efisien untuk mempercepat pekerjaan dan membangun rancangan sebagai kunci yang cocok bagi proyek terusan ini. Meskipun konstruksi berjalan sesuai rencana, ketika Roosevelt mengunjungi daerah tersebut pada November tahun 1906, proyek tersebut mengalami kemunduran ketika Stephens tiba-tiba mengundurkan diri beberapa bulan kemudian. Karena berang, Presiden Roosevelt lalu menunjuk insinyur dari Korps Angkatan Darat, Letnan Kolonel George Washington, sebagai kepala insinyur yang baru. Tidak main-main dengan menghentikan pemogokan kerja setelah mengambil alih kepemimpinan dalam proyek ini, memfokuskan upaya pada Kelubrakat, membuka pegunungan antara Gamboa dan Pedro Miguel. Penggalian sepanjang hampir 9 mil menjadi operasi sepanjang waktu, dengan hampir 6.000 pekerja yang berkontribusi pada waktu itu. Konstruksi kunci dimulai dengan penuangan beton pada Agustus tahun 1909. Dibangun berpasangan dengan masing-masing ruang berukuran lebar 110 kaki dengan panjang 1000 kaki.
Kunci disematkan dengan gorong-gorong yang memanfaatkan gravitasi untuk menaikkan dan menurunkan permukaan air laut. Proyek tersebut menelan biaya lebih dari 350 juta dolar Amerika, dan terusan Panama adalah proyek konstruksi paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat. Secara keseluruhan, sekitar 3,4 juta meter dan hampir 240 juta meter kubik batu dan tanah digali selama fase konstruksi oleh Amerika Serikat. Selain mahal, pembangunan terusan Panama juga menelan banyak korban. Dari 56.000 orang yang dipekerjakan antara tahun 1904 dan 1913, sekitar 5,6 ribu orang dilaporkan tewas. Terusan itu selanjutnya dikontrol oleh Amerika sebagai imbalan atas bantuan bagi memperjuangkan kemerdekaan Panama dan Kolombia. Pada 6 November tahun 1903, Amerika Serikat mengakui eksistensi Republik Panama, dan pada 18 November Perjanjian Hay-Banua-Varilla ditandatangani, dan isinya pemerintahan baru Panama memberi Amerika Serikat kepemimpinan eksklusif dan permanen atas zona terusan Panama. Sebagai gantinya, Panama menerima 10 juta dolar Amerika Serikat dan anuitas atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu sebesar 250 ribu dolar Amerika Serikat mulai 9 tahun kemudian. Rampungnya terusan ini tentu saja membuat kawasan ekonomi di sekitar Amerika Serikat tentu semakin meningkat, dan tentunya terusan ini sangat menghemat biaya pengiriman barang yang disalurkan ke berbagai negara